Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu membutuhkan uang untuk memulai sesuatu? Sebenarnya tidak perlu. Yang kamu butuhkan adalah sebuah keputusan. Kedengarannya seperti hal yang gila, bukan? Bagaimana mungkin seseorang memulai sebuah usaha, membeli rumah, atau mengubah hidup tanpa uang? Tapi justru itulah yang aku lakukan, dan itulah yang mengubah seluruh hidupku. Kebanyakan orang berpikir bahwa kunci kesuksesan terletak pada pengetahuan, koneksi, atau keberuntungan. Tapi titik balik dalam hidupku terjadi ketika aku mengubah satu keputusan sederhana menjadi sebuah kebiasaan. Dan saat kamu benar-benar memahami hal ini, bukan hanya sekadar tahu, tapi sungguh mengerti, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Kamu masih percaya bahwa kamu harus punya uang dulu untuk mulai melangkah? Itu adalah keyakinan yang umum dimiliki banyak orang. Kalau aku punya uang, aku mulai. Kalau semuanya sudah pas, aku berubah. Tapi itu hanyalah jebakan. Aku sudah melihat pola itu ribuan kali, dan aku sendiri pun pernah terjebak di dalamnya. Faktanya adalah bahwa uang, kondisi ideal, atau waktu yang tepat, semuanya baru muncul setelah kamu membuat keputusan. Tapi keputusan yang aku maksud di sini bukan keputusan setengah hati yang kamu buat hari ini dan kamu tinggalkan besok. Aku bicara tentang keputusan yang setara dengan janji terhadap dirimu sendiri, seolah tidak ada jalan lain selain maju terus. Kebanyakan orang tidak pernah belajar bagaimana cara mengambil keputusan yang sejati karena sejak kecil kita dilatih untuk menunggu, meminta izin, dan mengikuti arahan. Di sekolah, tidak ada yang mengajarkan kita cara membuat keputusan. Mereka menyuruh kita memilih karier dari daftar yang sempit. Mereka bilang, jadilah realistis, yang artinya berpikirlah kecil. Saat dewasa, itu menjadi pola hidup. Orang menunggu waktu yang tepat sepanjang hidup mereka. Tapi waktu yang tepat tidak pernah datang. Dan mereka tetap terjebak di tempat yang sama, membiarkan waktu berlalu begitu saja. Aku masih ingat dengan jelas hari saat semuanya berubah untukku. Waktu itu aku bekerja di Dinas Pemadam Kebakaran di Toronto. Pekerjaan itu stabil, dan bagi banyak orang, itu sudah cukup. Tapi tidak untukku. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, tidak tahu harus mulai dari mana. Aku tidak punya pendidikan, tidak punya rencana, tidak punya dukungan, tapi aku punya kegelisahan. Ada sesuatu dalam diriku yang berkata bahwa semua ini belum cukup. Lalu datang seorang pria bernama Raymond Stanford. Dia memberiku sebuah buku, Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill. Aku membacanya dengan sangat bersemangat, seolah buku itu ditulis khusus untukku. Dan saat aku sampai pada bagian tentang keputusan, rasanya seperti terkena pukulan telak di perut. Saat itulah aku sadar bahwa aku sudah terlalu lama menunggu. Menunggu waktu yang sempurna, menunggu semua jelas, menunggu keyakinan. Tapi keyakinan itu tidak pernah datang sebelum keputusan dibuat. Ia datang setelahnya. Jadi aku membuat keputusan. Aku berhenti dari pekerjaan itu, tanpa rencana cadangan, tanpa tahu apakah semua ini akan berhasil. Tapi keputusanku bulat, dan keputusan itulah yang membawaku mendirikan bisnis pembersihan pertamaku. Aku tidak tahu apa-apa soal bisnis itu, tapi dalam tahun pertama aku menghasilkan lebih dari $100.000 Kanada, kira-kira senilai 1,3 miliar rupiah. Kenapa aku bisa? Karena aku memutuskan. Dan ketika kamu memutuskan, kamu mulai melihat peluang di tempat yang dulu hanya kamu anggap sebagai hambatan. Kamu mulai menarik ide, orang, dan situasi yang mendukung. Seolah-olah semesta berkata, "Nah, sekarang kamu benar-benar serius." Tapi kemudian muncul keraguan yang hampir semua orang punya. Bagaimana kalau tidak berhasil? Bagaimana kalau aku gagal? Tapi pikirkan ini. Kamu sudah hidup dalam kondisi yang tidak membuatmu puas. Kamu sudah merasa frustrasi dengan pekerjaanmu, rutinitasmu, hasil hidupmu, dan tetap saja
kamu lebih memilih bertahan di tempat itu daripada mengambil risiko untuk berubah? Apakah itu terdengar logis bagimu? Atau kamu akan terus meyakinkan dirimu sendiri bahwa sekarang bukan waktu yang tepat, seperti yang kamu katakan tahun lalu, dan tahun sebelumnya, dan sebelumnya lagi? Sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Journal of Personality and Social Psychology menunjukkan bahwa orang-orang yang sering menunda keputusan penting melaporkan tingkat penyesalan dan ketidakpuasan hidup yang jauh lebih tinggi. Penundaan dalam mengambil keputusan menguras energi, merusak rasa percaya diri, dan membuatmu hidup dalam mode hampir. Hampir pergi, hampir mencoba, hampir berhasil. Mungkin kamu sedang berpikir, bagaimana kalau aku membuat keputusan dan ternyata salah? Dan aku jawab, bagaimana kalau kamu membuat keputusan dan ternyata benar? Bagaimana kalau kamu akhirnya menemukan jalan yang selama ini kamu cari? Kamu tidak butuh jaminan. Yang kamu butuhkan adalah keberanian. Dan keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah tetap memutuskan walaupun kamu merasa takut. Aku pernah menyaksikan sendiri dalam satu kisah yang sangat membekas di hatiku. Waktu itu aku sedang memberikan seminar dan ada seorang perempuan mendekatiku setelah selesai acara. Dia bilang sudah bertahun-tahun ingin membuka usaha sendiri, tapi tidak pernah bisa meninggalkan pekerjaannya. Aku tanya kenapa. Dia menjawab, aku takut tidak bisa bayar sewa rumah, takut gagal. Dan aku bilang, kamu sudah membayar harga karena tidak mencoba, dan itu harga yang sangat mahal. Seminggu kemudian, dia mengirimiku sebuah surat elektronik. Dia telah mengundurkan diri dari pekerjaannya dan mulai menjalankan usaha kecil-kecilan membuat kue dari rumah. Setelah 12 bulan, dia sudah memiliki sebuah studio kerja sendiri dan mempekerjakan 3 orang staf. Dan kamu tahu apa yang dia tulis padaku? Semuanya dimulai di hari ketika aku memutuskan. Kamu mengerti maksudnya? Keputusan tidak datang setelah uang muncul. Justru uang datang setelah keputusan dibuat. Rasa aman, kejelasan, sumber daya, semua itu baru muncul setelah kamu memilih untuk mengambil sikap. Banyak orang ingin melihat jembatan sebelum melangkah, tapi jembatan itu hanya akan muncul setelah kamu berani melangkah ke dalam kekosongan. Itu juga yang terjadi padaku, dan itu juga yang akan terjadi padamu. Kamu tidak perlu tahu caranya sekarang. Kamu hanya perlu berkata, inilah yang akan aku lakukan, dan berdiri teguh dengan pilihan itu. Dan jika ada yang menyebutmu gila, itu kabar baik. Menjadi gila karena impian jauh lebih baik daripada hidup waras di kehidupan yang tidak bisa kamu tahan lagi. Jika kamu terus menunggu waktu yang tepat, kamu akan berakhir menjalani hidup yang setengah-setengah. Keputusan itu adalah gerbang, dan kamu sudah berdiri di hadapannya sekarang. Kamu hanya perlu melangkah melaluinya. Dan begitu kamu melangkah, segalanya akan mulai berubah. Karena kebiasaan membuat keputusanlah yang membedakan antara orang yang sungguh-sungguh hidup dan orang yang hanya bertahan. Aku telah membuat pilihan itu. Sekarang giliranmu. Banyak orang berpikir hidup mereka seperti itu karena keadaan di sekitar. Mereka percaya bahwa pendapatan mereka, tempat tinggal mereka, gaya hidup mereka adalah akibat dari apa yang terjadi di luar diri mereka. Tapi sebenarnya tidak demikian. Semua itu adalah hasil langsung dari gelombang pikiran mereka sendiri. Pikiran memiliki frekuensinya sendiri. Hidup yang terbatas adalah hasil dari pola pikir yang terbatas. Dan bagi saya, itu adalah salah satu pemahaman paling besar dalam hidup saya. Selama bertahun-tahun saya tidak mengerti bagaimana beberapa orang bisa mencapai begitu banyak hal, sementara yang lain, meskipun bekerja keras terus-menerus, terjebak dalam lingkaran yang sama. Lalu saya menyadari, orang-orang yang berkembang itu berpikir di frekuensi yang lebih tinggi. Mereka selaras secara mental dengan apa yang mereka inginkan, bukan dengan apa yang mereka miliki. Apa yang kamu miliki sekarang hanyalah pantulan dari frekuensi pikiran yang kamu pancarkan. Ingin mengubah apa yang kamu punya?
Ubah frekuensinya. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka terjebak dalam siklus. Mereka bangun setiap pagi memikirkan masalah yang sama, membicarakan tagihan yang sama, mengeluhkan keterbatasan yang sama. Dan karena pikiran memengaruhi perasaan, dan perasaan memicu tindakan, maka mereka terus-menerus menciptakan hasil yang sama. Itu bukan kebetulan, itu adalah hukum fisika. Getaran itu nyata. Getaran adalah hukum alam. Tidak ada yang diam. Segalanya bergetar. Semuanya bergerak. Dan pikiran pun bekerja dalam getaran. Ketika kamu terhubung dengan frekuensi kekurangan, yang kamu lihat hanyalah kekurangan. Ketika kamu mengubah frekuensi itu, kamu mulai melihat peluang yang selalu ada, tapi sebelumnya tidak kamu sadari. Saya masih ingat saat saya mencoba memahami kenapa hidup saya berubah begitu drastis setelah memulai bisnis sendiri. Kenapa saya bisa menghasilkan begitu banyak uang, padahal saya tidak punya gelar pendidikan, tidak punya pengalaman? Dan jawabannya ada di sana. Saya telah mengubah frekuensi saya. Saya berhenti melihat diri saya sebagai orang yang hancur, tersesat, dan gagal. Saya mulai melihat diri saya sebagai seseorang yang punya kendali. Saya melihat diri saya sebagai orang yang bisa menghasilkan uang dalam jumlah besar. Saya membayangkan itu terus-menerus. Saya membayangkan diri saya masuk ke tempat-tempat seperti saya sudah kaya raya. Dan perilaku saya mulai berubah. Cara bicara saya berubah. Kehadiran saya berubah. Dan dunia mulai merespons saya dengan cara yang berbeda. Itu seperti menyetel radio. Kamu tidak bisa mendengarkan stasiun yang berada di frekuensi 101,5 FM kalau kamu masih menyetel di 88,1. Tidak peduli seberapa besar kamu menginginkannya. Kamu harus memutar tombol sampai kamu sampai di frekuensi yang tepat. Pikiran pun bekerja dengan cara yang sama. Kamu tidak bisa menciptakan hasil yang berlimpah dengan pola pikir kekurangan. Kamu tidak bisa hidup dalam kelimpahan jika yang terus kamu pikirkan adalah utang. Pikiranlah yang harus berubah lebih dulu. Baru kemudian hasilnya akan berubah. Ilmu pengetahuan sudah membuktikannya. Seorang ahli saraf bernama Joe Dispenza, misalnya, menunjukkan melalui penelitiannya bahwa otak tidak bisa membedakan antara pengalaman nyata dan pengalaman yang dibayangkan secara intens. Artinya, jika kamu membayangkan dirimu setiap hari sebagai orang yang makmur, bahagia, dan bebas, otakmu akan mulai membentuk kembali koneksinya seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan. Dan perubahan pada koneksi otak ini berdampak langsung pada cara kamu melihat dunia, energi yang kamu pancarkan, dan pilihan yang kamu buat setiap hari. Kamu akan mulai bertindak seperti orang yang sudah hidup dalam kenyataan itu, dan dunia luar akan merespons hal itu. Sekarang saya tahu apa yang mungkin sedang kamu pikirkan. Tapi bagaimana saya bisa mengubah frekuensi saya kalau hidup saya sedang berantakan? Jawabannya sederhana, tapi butuh komitmen. Kamu harus berhenti melihat segala sesuatu sebagaimana adanya sekarang, dan mulai fokus pada seperti apa kamu ingin semuanya menjadi. Kamu perlu melatih pikiranmu agar tetap fokus pada apa yang benar-benar kamu inginkan, bukan pada hal-hal yang kamu takuti. Karena apapun yang kamu beri perhatian penuh akan berkembang dalam hidupmu. Jika kamu terus-menerus membicarakan tentang kekurangan uang, kekurangan waktu, kekurangan dukungan, maka hal-hal itu akan terus datang kepadamu. Ada satu masa dalam hidupku ketika segalanya tampak berantakan. Aku punya banyak utang, tidak tahu arah hidup, dan tinggal di sebuah kamar kecil yang sempit. Tapi meskipun begitu, setiap hari aku memaksa diriku untuk membayangkan kehidupan yang sepenuhnya berbeda. Aku membayangkan diriku berada di sebuah kantor yang indah. Membayangkan bahwa aku menghasilkan uang, bahkan ketika sedang tidur. Membayangkan diriku bepergian, membantu banyak orang. Dan meskipun aku tidak tahu bagaimana semua itu akan terjadi, aku bersikap seolah-olah semuanya sudah nyata. Lambat laun, semuanya mulai menyatu. Orang-orang datang, peluang muncul,
Ide-ide baru berdatangan, pikiran mulai bekerja untukku, bukan melawanku. Saat kamu menaikkan getaran energimu, segala hal di sekitarmu mulai menyesuaikan. Seolah-olah semesta berkata, sekarang kamu sudah siap. Ide-ide yang tepat muncul, percakapan yang tepat terjadi, dan hal-hal yang dulunya terasa mustahil, mulai terasa tak terelakkan. Tapi kamu harus keluar dari frekuensi pikiran yang kamu gunakan sekarang. Karena jika kamu terus memikirkan masalah, kamu akan terus menciptakan lebih banyak masalah. Coba lakukan eksperimen. Selama 7 hari, tolaklah membicarakan masalah apapun. Fokus hanya pada solusi, pada kemungkinan, pada gambaran hidup yang kamu inginkan. Ubah kata-katamu. Alih-alih mengatakan, "Aku tidak bisa," ubahlah menjadi, "Bagaimana aku bisa?" Daripada berkata, "Aku tidak punya uang," katakan, "Bagaimana aku bisa menghasilkan nilai itu?" Perhatikan bagaimana hal ini mengubah energimu, fokusmu, dan semangatmu. Kamu akan mulai bergetar secara berbeda. Siu konton de Wolafro mulai menarik hasil yang berbeda pula. Dan lihat, kamu tidak perlu percaya pada sihir agar ini berhasil. Ini adalah ilmu pikiran. Ini adalah perilaku. Ini adalah pengulangan. Ini adalah kebiasaan. Dan ketika kebiasaan berubah, hidup juga berubah. Semuanya dimulai dari dalam. Karena frekuensi yang kamu pilih untuk dipikirkan adalah sinyal yang kamu pancarkan ke dunia. Dan dunia hanya mengembalikan apa yang kamu pancarkan. Frekuensi tidak pernah bohong. Frekuensi mengungkapkan. Frekuensi mengubah. Dan ketika kamu belajar untuk berpikir pada frekuensi dari apa yang kamu inginkan, tidak ada lagi yang berada di luar jangkauanmu. Segalanya mulai bergerak. Segalanya mulai merespons. Dan disitulah keajaiban mulai terjadi. Sebagian besar orang hidup terjebak dalam logika yang tampaknya tidak bisa dipatahkan. Mereka hanya percaya pada apa yang bisa mereka lihat, sentuh, atau ukur. Dan karena itulah mereka tetap terjebak dalam kehidupan yang sudah mereka miliki. Mereka menunggu bukti untuk percaya, menunggu jaminan sebelum bertindak, dan karena itu mereka selalu bereaksi, bukan mencipta. Masalahnya, masa depan yang kamu inginkan tidak akan pernah memberikan bukti lebih dulu. Ia hanya menawarkan kemungkinan. Dan kemungkinan itu hanya menjadi kenyataan ketika kamu menganggapnya sudah pasti, bahkan sebelum ada satupun bukti. Inilah yang aku sebut kekuatan dari citra mental. Pertama kali aku menyadari hal ini adalah ketika aku membaca tentang bagaimana pikiran bekerja melalui gambar. Segala yang kamu inginkan terhubung dengan suatu gambaran dalam pikiranmu. Kamu tidak hanya ingin menghasilkan uang. Kamu ingin kebebasan, rumah impian, perjalanan, kendaraan idaman. Kamu tidak hanya ingin mengubah hidupmu. Kamu ingin merasakan menjadi versi dirimu yang benar-benar tersenyum saat bangun tidur. Dan hal yang paling penting, semuanya dimulai dari pikiran. Dunia yang kamu lihat di luar hanyalah cermin dari apa yang terjadi di dalam dirimu. Aku belajar untuk menggunakan ini dengan sadar. Aku mulai menciptakan di dalam pikiranku sebuah gambaran yang sangat jelas tentang kehidupan yang ingin aku jalani. Dan lebih dari itu, aku mulai bertindak seolah-olah semua itu sudah menjadi nyata. Itu mengubah segalanya. Mengubah caramu bertindak, mengubah energimu, mengubah keputusanmu. Ketika kamu bersikap seperti orang yang ingin kamu jadi, kamu mulai menarik hal-hal yang akan datang kepada orang tersebut. Seperti memakai pakaian masa depanmu bahkan sebelum kamu tiba di sana. Dan ketika kamu melakukan itu, kamu menarik masa depanmu lebih dekat. Banyak orang mengira ini hanya ilusi atau kepura-puraan. Tapi aku belajar sesuatu yang sangat membekas dari Steve Jobs. Kamu hanya bisa menghubungkan titik-titik kehidupan dengan melihat ke belakang. Artinya, kamu harus terus melangkah maju dengan keyakinan bahwa suatu hari titik-titik itu akan terhubung. Dan keyakinan itu tidak berasal dari bukti. Ia lahir dari gambaran dalam dirimu yang begitu kuat, begitu hidup, sehingga ia mulai mengarahkan seluruh hidupmu.
seolah-olah gambaran itu menjadi alamat barumu di dalam, dan segalanya mulai dibangun mengelilingi alamat itu. Pernah ada masa ketika setiap hari aku membayangkan masa depanku. Aku melihat diriku berada di ruang-ruang elegan, berbicara di depan orang banyak, bepergian, memberi dampak bagi orang-orang di seluruh dunia. Padahal saat itu aku bahkan tidak punya cukup uang untuk membayar tagihan. Tapi gambaran itu memberiku energi, memberiku kejelasan, dan yang paling penting, hal itu memberiku arahan. Aku bangun tidur sudah membawa niat yang jelas. Aku tahu kemana aku sedang menuju. Dan saat kamu temukan arah itu, luar biasa sekali bagaimana jalanmu seolah-olah mulai terbuka, satu persatu di depan kakimu. Ada perbedaan besar antara orang yang hidup dengan reaksi dan orang yang hidup dengan ciptaan. Mereka yang hidup reaktif selalu berurusan dengan apa yang sudah terjadi. Tapi mereka yang hidup kreatif terus membangun apa yang akan datang. Dan penciptaan itu dimulai dengan sebuah gambaran. Bisakah kamu membayangkan dirimu bebas? Bisa kamu bayangkan hidup dalam kelimpahan? Bisa kamu bayangkan bangun pagi dengan damai, semangat, dan rasa syukur? Karena jika kamu bisa membayangkannya, kamu juga bisa mewujudkannya. Tubuh akan mengikuti pikiran. Keputusan mengikuti visi. Kehidupan luar mengikuti kehidupan dalam. Ada satu kisah yang sampai sekarang masih menggetarkan hatiku. Seorang perempuan bercerita padaku bahwa setelah mendengar ceramahku, ia mulai membayangkan setiap hari bagaimana rasanya membuka pintu rumah miliknya sendiri, sesuatu yang belum pernah ia miliki. Selama 2 tahun penuh, ia membayangkan itu setiap hari. Ia menggambar ruang-ruangnya dalam pikirannya, membayangkan aroma cat di dinding, merasakan sentuhan gagang pintu, dan mendengar suara kunci yang berputar. Ia mengaku sering menangis hanya karena membayangkannya. Sampai suatu hari, ia mengirimkan sebuah foto. Di foto itu, ia tersenyum sambil memegang kunci rumah impiannya. Ia menulis, "Aku hidup di pikiranku sampai kenyataan menyusulku." Itu bukan sihir. Itu adalah ketekunan emosional. Pikiran kita seperti proyektor. Apapun yang kamu masukkan ke dalamnya, itulah yang akan kamu lihat, muncul di luar dirimu. Masalahnya, kebanyakan orang justru memproyeksikan rasa takut, keraguan, dan rasa tidak aman. Lalu mereka kaget saat hidup membalas dengan kekurangan dan keterbatasan. Ketika kamu mengubah film di dalam dirimu, seluruh pengalaman hidupmu pun berubah. Penelitian dengan pemindaian otak telah menunjukkan bahwa visualisasi mengaktifkan jaringan otak yang sama seperti pengalaman nyata. Artinya, otakmu mulai menyesuaikan diri dengan realitas baru itu bahkan sebelum realitas itu benar-benar terjadi. Dan itu mengubah sikapmu, emosimu, dan pilihan-pilihanmu. Visualisasi yang sadar akan mengatur ulang identitasmu, dan identitas adalah takdirmu. Jadi aku bertanya, seperti apa gambaran yang kamu miliki tentang dirimu sendiri? Apakah kamu melihat dirimu sebagai seseorang yang berjuang sekadar untuk bertahan hidup? Atau seseorang yang menciptakan realitasnya sendiri? Karena bukan soal di mana kamu berada sekarang. Yang penting adalah gambaran apa yang sedang kamu tanamkan di dalam dirimu. Kamu bisa memilih untuk melihat apa yang kurang, atau kamu bisa memilih melihat apa yang ingin kamu bangun. Pilihan itu ada di tanganmu, dan pilihan itu adalah awal dari transformasi. Hentikan kebiasaan menunggu hidup menjadi lebih baik, supaya kamu merasa lebih baik. Mulailah merasa lebih baik, agar hidupmu juga membaik. Mulailah dari gambaran itu. Isi gambaran itu dengan emosi. Beri makan gambaran itu dengan niat. Dan percaya. Percayalah meski dunia mengatakan itu mustahil. Percayalah meski hasil sekarang seolah menunjukkan sebaliknya. Karena saat kamu percaya pada gambaran yang kamu bawa di dalam dirimu, dunia di luar tidak punya pilihan lain selain ikut menyesuaikan. Lalu segalanya mulai terjadi. Segalanya mulai mengalir.
segalanya mulai berubah. Karena kamu telah berubah dari dalam, dan sisanya hanya bisa mengikuti. Pernahkah kamu berpikir mengapa kita menghabiskan bertahun-tahun duduk di ruang kelas, tapi tidak belajar sedikit pun tentang cara kerja pikiran kita? Tidak belajar cara mengambil keputusan, membangun rasa percaya diri, mengelola uang, atau membayangkan masa depan yang lebih baik? Seolah-olah sistem ini memang dirancang untuk mencetak pengikut yang patuh, bukan pemimpin yang bijak. Kenyataannya, sistem pendidikan yang kita kenal hanya mengajarkan kita menghafal fakta, mengulang rumus, dan menaati aturan. Tetapi tidak pernah mengajarkan kita berpikir sendiri. Dan itu menciptakan satu generasi orang dewasa yang takut membuat keputusan, takut gagal, takut mencoba. Orang-orang yang terus bertanya apa yang harus dilakukan, padahal mereka sebenarnya tidak pernah dilatih untuk mendengar suara hatinya sendiri. Aku pun pernah menjadi salah satu dari mereka. Aku berhenti sekolah lebih awal, dan selama bertahun-tahun aku percaya bahwa itu membuatku lebih rendah. Aku sering membandingkan diriku dengan orang lain. Aku merasa tersesat, tapi ironisnya, semakin banyak aku bertemu orang-orang yang telah menempuh pendidikan tinggi selama bertahun-tahun, semakin aku menyadari bahwa banyak dari mereka juga merasa tersesat. Mereka punya ijazah, mereka tahu teori, tapi tidak tahu harus berbuat apa dengan hidup mereka. Mereka dilatih untuk lulus ujian, bukan untuk hidup dengan tujuan. Dan saat itulah kesadaranku muncul. Yang kurang bukan informasi, tapi pemahaman, kejelasan, arah batin. Sekolah tidak pernah mengajarkan bahwa aku punya kemampuan mental yang tinggi. Tidak ada yang pernah membicarakan intuisi, imajinasi, dan kemauan. Tidak ada yang menjelaskan bahwa aku bisa memilih apa yang kupikirkan, bahwa aku bisa membangun gambaran mental dan mengikutinya dengan disiplin sampai menjadi kenyataan. Semua yang kupelajari tentang ini, aku temukan sendiri. Aku mulai benar-benar memahami kehidupan setelah aku keluar dari jalur yang ditentukan oleh sistem. Ketika aku mulai mempelajari tokoh-tokoh besar seperti Napoleon Hill, Earl Nightingale, dan Emerson, aku menyadari bahwa ada bentuk kebijaksanaan lain, kebijaksanaan yang sama sekali tidak pernah diajarkan di sekolah. Ini terdengar aneh, tapi sebenarnya sangat masuk akal. Karena begitu sejak kecil kamu diajari bahwa kamu bisa memilih apa yang ingin kamu rasakan, apa yang ingin kamu pikirkan, dan apa yang ingin kamu bayangkan, kamu jadi bebas. Dan seseorang yang bebas tidak mudah dikendalikan. Dia tidak menerima sembarangan hal. Dia tidak puas dengan sedikit. Sistem memang dirancang untuk menjebak kita di dalam kotak. Sebuah kotak di mana kamu belajar, lulus, lalu bekerja di pekerjaan yang tidak kamu sukai, membayar tagihan selama 40 tahun, dan pensiun dengan sedikit keberuntungan dan kesehatan. Itu bukanlah jalan menuju pemenuhan hidup, itu jalur produksi massal. Sekarang lihatlah, apa yang terjadi ketika seseorang memutus pola ini. Dunia mulai mencibir, menyebut orang itu pemimpi, tak bertanggung jawab, karena seluruh sistem merespon seolah-olah kamu adalah ancaman. Dan sebenarnya, kamu memang begitu. Karena kamu sedang menunjukkan bahwa ada cara lain, bahwa kamu tidak harus mengikuti naskah yang sudah ditentukan, bahwa kamu bisa berpikir dengan cara yang berbeda, dan kamu bisa menang tanpa menempuh jalan tradisional. Aku sendiri tidak pernah kembali ke sekolah. Aku tidak pernah menyelesaikan pendidikan tingkat menengah atas. Tapi, aku memilih untuk belajar hal-hal yang menurutku benar-benar penting. Pikiran, kebiasaan, getaran energi, gambaran mental, dan pengambilan keputusan. Hal-hal inilah yang memberiku hasil jauh lebih besar daripada selembar ijazah. Hari ini, aku membimbing para eksekutif, atlet, pengusaha, dan pemimpin dari berbagai penjuru dunia. Banyak di antara mereka memiliki latar belakang akademik yang sempurna, tapi mereka belum pernah benar-benar belajar mengendalikan pikiran mereka sendiri. Mereka punya keberhasilan secara materi, tapi terpenjara secara emosional.
Mereka punya banyak pencapaian, tapi tidak punya kedamaian. Mereka punya banyak uang, sebagian bahkan setara dengan lebih dari 4,8 triliun rupiah, tapi tidak tahu kemana arah hidupnya. Karena mereka terputus dari hal paling penting, dari diri mereka sendiri. Sistem telah mengajarkan kita untuk mengejar rasa aman. Padahal rasa aman itu ilusi. Satu-satunya tempat yang benar-benar aman adalah di dalam dirimu. Ketika kamu tahu siapa dirimu, apa yang kamu inginkan, dan kemana kamu akan pergi. Dan itu tidak bisa didapat dari mencontek jawaban ujian. Itu hanya bisa diperoleh ketika kamu duduk bersama dirimu sendiri dan bertanya, apa yang sebenarnya aku inginkan? Mengapa aku menjalani hidup seperti ini? Apa yang menahanku untuk berubah? Dan dari situlah keajaiban dimulai. Karena saat kamu memberi izin kepada dirimu sendiri untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu, jawaban-jawabannya mulai datang. Kadang pelan, kadang seperti petir yang menyambar. Tapi mereka datang, dan mereka mengubah segalanya. Ingin bukti bahwa mengikuti naskah sistem bukan jaminan apa-apa? Coba perhatikan kisah beberapa tokoh publik. Orang-orang yang melakukan segalanya dengan benar. Belajar di sekolah terbaik, punya karir cemerlang, rekening mereka penuh, namun tetap terjatuh. Dan bukan karena kurangnya informasi, tapi karena mereka tidak memiliki pengetahuan tentang diri sendiri, arah hidup, dan keseimbangan batin. Mike Tyson, misalnya, pernah menghasilkan lebih dari 4,8 triliun rupiah sepanjang karirnya, tapi ia kehilangan semuanya. Karena tidak ada yang mengajarkannya cara membangun pikiran yang sejahtera. Dia tahu cara bertarung, tapi tidak tahu cara membuat keputusan. Dia tahu cara menang di ring, tapi tidak tahu cara memimpin hidupnya sendiri. Dan harga yang ia bayar sangat mahal. Itulah sebabnya aku berkata dengan keyakinan penuh, jika kamu ingin membangun kehidupan yang luar biasa, jangan bergantung pada sistem. Jangan tunggu dunia memberitahumu apa yang harus dilakukan. Pergilah lebih jauh. Pelajari pikiranmu. Kembangkan intuisimu. Latih imajinasimu. Gunakan kemauanmu seperti melatih otot. Dan yang terpenting, buatlah keputusan sendiri. Karena tidak ada orang lain yang akan melakukannya untukmu. Dunia ini penuh dengan saran, formula, dan aturan. Tapi hanya kamu yang bisa menjawab apakah kamu benar-benar sedang menjalani hidup yang memang kamu takdirkan. Dan jika jawabannya adalah belum, ketahuilah bahwa itu tidak masalah. Karena sekarang kamu tahu bahwa ada jalan lain. Jalan yang dimulai dari dalam. Jalan yang tidak membutuhkan izin atau persetujuan. Hanya butuh keputusan. Dan ketika kamu sudah memutuskan, segala sesuatu di sekitarmu akan mulai berubah. Karena kamu telah berubah. Dan saat kamu berubah, dunia di sekitarmu ikut berubah. Ada kekuatan luar biasa di dalam dirimu. Dan kekuatan itu mulai aktif begitu kamu memutuskan dengan keyakinan untuk mengubah frekuensimu, citra mentalmu, dan arah hidupmu. Segalanya mulai berubah ketika kamu berubah dari dalam. Dan semuanya bermula dari satu kebiasaan. Kebiasaan memilih setiap hari untuk hidup selaras dengan apa yang benar-benar kamu inginkan, bukan dengan apa yang dunia katakan mungkin. Sekarang, jika apa yang kamu dengar ini menyentuh hatimu, maka yang berikutnya akan menggali lebih dalam lagi. Video berikutnya yang muncul di layar ini akan membawamu naik satu tingkat dalam perjalanan ini. Akan membuka pintu pemahaman baru dan membawamu lebih dekat pada jati dirimu yang sejati. Tonton sekarang juga, karena langkah berikutnya ini mungkin adalah bagian yang selama ini hilang, agar kamu bisa menjadi 1% lebih baik dari dirimu hari ini. Terima kasih banyak karena telah bersamaku sampai di sini. Aku menantimu di sana.